Udah rolling semua? Ada mana mic yang buat mereka ada? Nah, jadi ntar kalau ngomong silakan diambil dan dibagikan. Karena kemarin diprotes gua di YouTube katanya nggak ada mic. Ya, biar nggak dikira orang susah. Ya. Oke, jadi selamat siang semuanya. Ini adalah sesi kita ngobrol ya. Kalau seperti kalian tahu ini kita bakal tayangin juga ya nanti di YouTube. Jadi sesi kali ini kita bikin supaya ini kan salah satu ini ya apa namanya benefit juga jadi pelajar di Aceh. Jadi ini kita melakukan sebenarnya basically random sampling. Kita random sampling, kita pengen ngobrol sama kalian. Kalau kalian kan karena kalian ini kan udah nonton yang kemarin. Ada yang nonton yang kemarin nggak? Jadi kalian kayaknya pasti udah ada beberapa yang siapin pertanyaan nih harusnya. Kalau yang kemarin tuh banyak yang kaget, jadi mereka nggak siap ketika dikasih pertanyaan. Nah, gua harap sini kalian semua udah ada apa pertanyaan yang kalian pengen tanyain ya. Jadi ini adalah salah satu benefit untuk jadi pelajar di Akademi Kripto. Kita undang beberapa dari kalian untuk ke kantor. Kita akan roll terus ini nanti. Minggu depan ada lagi, minggu depan akan ada lagi. Jadi kita mungkin pengen perkenalan dulu bro Ya. kali ini ya. Mungkin mulai dari bro dulu. Sorry, boleh tolong minta mic. Dioper aja. Oke. Perkenalan singkat sama join Akademi Kripto dari kapan? Iya, selamat siang semua. Ya, siang. Prof. Aka, Bro Timothy. Ya, salam kenal semua. Nama saya Reza dari Jakarta. Saya join Akademi Kripto masih baru sih, mungkin baru kalau nggak salah bulan Februari baru tahun ini. Oh, gitu. Februari tahun ini. Jadi masih anak baru lah. Di sini. Tapi gue trading angkatan COVID. Jadi gue mulai trading itu 2020, 2021 lah pas zaman COVID. Di market apa? Waktu itu mulai dari saham, terus baru masuk kripto gitu. Nah, tapi sekarang gue fokus 95% porto gue semua di kripto. Oke. Dari shift-nya dari sejak di Akademi Kripto atau dari sebelum? Sebelum gue udah shift ke. Oke. Jadi udah belajar sedikit. Udah belajar sedikit. So far udah mengalami keuntungan di portofolio? Sudah Oke. mengalami keuntungan gitu. Mantap. Jadi gue cukup puas dengan Akademi Kripto ini. Oke, siap. Ya, thank you. Ya. Mantap. Next ya? Selamat siang Bro Tim, Bro Kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Ferdi Habib, asal dari Padang, tapi Tinggal Jakarta berarti? di Jakarta udah sebulanan gitu. Oke. Bro. Ya. Join Aceh 2023 Oke, Desember. Desember. 3 bulan setelah join itu, gue masih ingat itu langsung untung 50% dari porto. Kemudian Maret 2024 itu sempat crash karena apa? Gue masih ingat itu carry trade dari Bank of Japan kalau nggak salah ya. Oke. Terus beli-beli koin-koin yang lain juga itu kebanyakan jujur gue waktu itu turun. Ya. Mengalami drawdown juga termasuk di beberapa koin yang ada di Kosdi Group juga gitu. Mungkin secara overall itunya masih BEP jatuhnya masuk kalau menurut gue gitu. Ya, tapi nggak tahu juga soalnya gue nggak trade nggak catat di jurnal trade gitu gitu. Maksudnya secara umum gitu. Oke. Ya. Tapi harusnya kalau portofolio itu harusnya kamu tahu dari jumlah yang kamu tambahin ke dalam berapa, kira-kira keuntungannya berapa, apakah nilainya naik atau enggak. Harusnya dipelajari. Oke, mantap. Next ya. Next, siang semua, nama saya Gibi. Kalau ingat waktu itu aku pernah di Roka. Waktu itu aku yang nanya tuh yang soal AI atau Oh, Web3. tahu. Yes. Nah kan aku sempat bilang tuh waktu itu aku udah mau nikah kan. Ya. Aku mau nitip kasih snack sekalian. Oh, ngasih undangan nih ya. Undangannya digital, gimana ngirimnya nih? Boleh kalau mau. Oke, siap. Thank you. Thank you. Coba. Dapat snack kita. Iya. Keluarga saya soalnya ini apa bikin makanan sama. Oh, ini. Itu bukan nastar, itu cheese ball. Namanya Jonathan berarti jodohnya ya. Iya. Oh, mantap. Nah, aku join Aceh udah lama dari Februari 2023. Oke, Nah, kata awal. terus kalau secara porto sebenarnya aku kena drawdown di altcoin. Ya. Cuman untungnya Bitcoinku tuh sekitar 70-80%. Jadi overall hampir kali 2 kali 3 sih secara porto keseluruhan. Jadi nggak ada masalah. Cuman emang kesalahanku di altcoin tuh lumayan greedy aja. Biasa orang baru mulai punya duit, mulai masukin kripto, untung di flip, boncos. Oke. Ya gitu lah. Aset alokasinya ya. Iya, aset alokasinya emang kurang bagus. Cuman udah belajar banyak sih, ditambah yang aku suka banget sekarang modul Aceh cukup banyak tuh ininya yang lebih deep tentang teknologinya. Ya. Nah itu yang aku suka banget sih. Oke, mantap.
Next ya. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Bro Tim, Bro Kakak, thank you sebelumnya dikasih kesempatan ini. Nama saya Feby, saya tinggal di Serpong sini dekat. Ya. Join AC itu dari 2024 Februari. Oke. Oke, dari waktu zaman Prof masih suka nge-live. Yes. Ya. Nah, itu kan saya baru banget kenal kripto tuh. Jadi suami saya pesan, katanya pokoknya Prof kalau apa masuk. Waduh. Di FOMO-in suami sendiri. Jadi foto saya tuh jadi kayak supermarket gitu. Tapi Oke. sekarang di mana ada Alt Season Mini yang kita lalui sekarang ini mulai aku trimming tuh. Oke. Jadi udah mulai banyak yang aku buang-buangin sih. Dan sama dengan cici sebelah. Jadi karena aku juga 50% di Bitcoin, jadi sekarang ini udah profit 50% lah. Dari portofolio total? Dari- Oke, luar biasa. Jadi udah ketolong. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Oh iya, sebelumnya aku juga Oke, ini ada banyak nih. Oke, kali ini dapat banyak nih. Dapat banyak nih. Kayaknya bisa bikin mailbox ini ya. Iya. Wah, mantap Waduh. ini. Bisa dimakan bareng nggak sih? Iya, Iya. iya. Oh, iya, siap. Thank you. Kayaknya enak ini ya. Keluarga dia jualan ini, ada yang tahu nggak? Jualan kue itu. Telurnya banyak nih kayaknya rasanya. Oke, lanjut. Namanya? Selamat siang semuanya Bro Ya. Tim, Bro Kakak. Salam kenal, saya Rian. Sebenarnya aslinya Jogja, cuma kerja di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Join AC sebenarnya baru dari Januari 2025, ya. Tapi udah ngikutin mungkin Bro Tim, Bro Kakak itu dari 2024, borong Bitcoin itu Ya. ikutin juga. Sebenarnya untuk Porto mungkin ya masih BIP gitu juga lah karena pada saat itu sempat untung 50% ya pada saat dari Bitcoin terutama dari mungkin harganya masih 800 juta ke 1,6 itu kan Ya. naik 50%, terus juga ya lumayan kan kenaikannya. Saya pengen belajar lebih, saya pakai uangnya juga buat join member AC dan ya masih butuh banyak belajar, orang baru juga di pasar modal, di kripto baru tahu banyak masih banyak yang belum tahu gitu kan. Untuk sempat mungkin ada kerugian sedikit gitu, sempat coba-coba di DEX, terus juga tapi mungkin ada ya kebodohan saya sendiri lah, kurang tahu gitu, mungkin kena scam project yang ternyata nggak keluar gitu. Terus juga sempat seed phrase-nya kesebar, jadi sempat Bisa kesebar sih fresh-nya. jadi Nah, ini gimana ini? sempat ada kesalahan, mungkin nanti mau tanya lah tentang lebih lanjut bagaimana cara kita menyeleksi mungkin project-project yang aman gitu kan gitu. Nanti pengen tanya-tanya gitu. Oke lah mantap. gitu. Next ya. Oke, selamat siang Bro Kakak dan Bro Tim. Yes. Di sini nama gue Ricky, bisa dipanggil Ricky aja. Di sini baru beres sidang juga. Kalau untuk alokasi portonya sekarang di 70% masih di Stocks Indo. Ya. Dan untuk join AC sendiri itu baru banget di bulan Juni tahun ini. Oh, Juni tahun ini. Juni tahun ini, makanya kaget juga tiba-tiba diundang gitu ya. Kirain yang dulu gitu. Jadi kalau sekarang masih di 70% saham Indo, kenapa? Karena baru mulai juga kan belum gitu paham ya. Jadi nggak mau terlalu agresif juga gimana-gimana. Jadi masih kurang lebih di 30%-nya itu di mana? 30% maksudnya di kripto, itu pun masih ada sisa cash-nya karena belum gitu paham. Jadi nanti mungkin mau tanya-tanya juga supaya bisa lebih tambah conviction ya. Bagus. Oke, thank you. Mantap. Selamat siang Bro Tim dan Bro Kakak. Yes. Nama saya Bagus, panuntun dari Bekasi. Awal mula join AC itu dari Februari 2025. Oke. Tahu kripto dari Bro Tim yang di YouTube Ya. awal mulanya. Pas lagi nyetir ini apaan sih kripto tadinya kan, saya nggak tahu. Dari situ coba deh lihat, habis itu beli, lah kok untung gitu kan. FOMO kan waktu itu, pas FOMO Porto bisa kali 2, tambah gede lagi. Lah dari sebenarnya masuk kripto tahun 2024 Maret pas Almini gitu kan. Ya. Waktu itu kan sempat drawdown. Ya. November naik. Nah, dari situ berpikiran yang lain kok bisa kali 10, kali 100 gitu kan. Udah untung gede itu, udah kali 3 gitu. Ya. Oke. Cuman saya diemin, turun kan. Nah, habis itu sisanya tak masukin ke Akademi Kripto di Februari 2025. Oke. Dari situ
drawdown terus sampai Juni udah biarin lah. Nah dari situ kemarin Juli naik lagi, tak biarin. Ini apa namanya, drawdownnya besar. Sekarang udah mulai balik. Nah sekarang daripada nanti kayak Januari Februari kemarin, setengahnya udah saya potong Pak. Oke. Soalnya saya trauma. Terus saya lihat Bro Kakak dari 30 sampai 7M kok bisa gitu kan awal mulanya kan. Padahal saya waktu itu cuma kali 3 aja udah susah banget. Greedy-nya datang tuh dari situ. Dari situ udahlah kali ibaratnya 20-30%, 50% udah stop, jangan greedy, udah begitu aja. Mantap. Halo siang semuanya, nama saya Junianto Anselmus dari Jakarta. Sebenarnya kenal kripto dari 2020, angkatan COVID udah JP rungkat berkali-kali. Sebenarnya basically gue itu gambler bro, jadi gue penjudi dulu. Jadi gue tuh kelihatan tapi. Jadi gue gambler tuh udah lama. Jadi gue tuh mikir gambler tapi dikerjain bandar terus kan, udah ke kasino juga udah sempat main juga. Gue dulu fokusnya di bakarat. Oke. Cuman gue mikir Strateginya apa tuh? Udah banker player. kalau di kasino itu kita cuma ikutin big playernya aja bro. Takut soalnya. Terus habis itu gue mikir kan, dikerjain bandar mulu gue mikirnya tuh penjudi tuh gak bisa tobat. Cuma bisa pindah kasino doang. Jadi akhirnya gue pindah kasino ke probability yang gue bisa kontrol lah. Jadi akhirnya gue pilih saham waktu itu. Cuma saham kayaknya kurang menarik gitu. Kan jiwa greedy-nya tinggi kan. Akhirnya pindah ke kripto. Waktu itu beli Dogecoin. Harga sekitar 50 perak kayaknya. Nah itu JP tapi cuma beli kecil. Dari situ baru nagih. Cuman karena ketagihan main leverage akhirnya ya rungkat lagi. Cuma sempat nge-hold Bitcoin dari 17.000 something, cuma kecil banget. Join AC dari tahun 2024 Juni. Kalau soal porto sih meningkat karena udah switch ke Bitcoin ya, mostly. Cuma sekarang switch ke altcoin lagi, udah mulai kurangin posisi Bitcoin juga. Sebenarnya yang dicari di AC itu conviction sih bro, karena kalau kita beli sendiri takut, tapi kalau ada bro Kakak beli gede. Kalau kita kalau lu rugi berarti gua rugi banyak. Benar. Nah, itu biar ada temen ruginya itu maksudnya itu. Ini apa? Gambler suka pegangan ke orang lain. Jadi kalau bro Kakak rungkat, kita rungkat bareng gitu. Oh, rungkatnya lebih gede gitu kan. Benar. Jadi misalnya BNB nih, kalau BNB turun gua rugi lebih gede gitu. Benar. Jadi sebenarnya conviction yang dicari, makanya join KC. Luar biasa. Oke, halo semuanya, kenalin aku Matthew, aku umur 24, sebelumnya mau say happy birthday dulu buat bro tim yang kemarin ulang tahunnya. Thank you. Oke, jadi aku angkatan AC itu dari tahun lalu, 2024 April. Jadi pas masuk AC itu dulu kenal kripto, itu gak dapet manisnya, dapetnya pahitnya. Karena itu kalau gak salah udah di top waktu itu. Jadi pas mulai masuk itu dapetnya ruginya. Nah sampai situ belajar, aku ingat banget dulu juga udah sempet sama Prof Kakak nge-zoom bareng. Jadi waktu itu pas lagi bulan Lebaran ya. Jadi setiap hari aku belajar modulnya AC, semua aku tontonin. Semua tuh nonton? Iya, selama sebulan. Oke. Jadi hampir setiap hari nonton terus. Nah jadi kalau untuk portofolio sekarang itu mungkin naiknya nggak terlalu banyak. Sekitar 30-40%. Karena waktu itu sempat trauma kan turun-turun. Jadi sekarang itu nggak diamond hand. Jadi kalau udah naik berapa puluh persen itu udah di TP, gak bisa itu disiplin tapi itu sebenarnya disiplin. 30% tuh di financial market tuh besar sekali sebenarnya. Reksadana berapa rata-rata, ya kan? Iya, paling 5%. Besar sekali itu. Iya, jadi kalau sekarang sih lebih naikin convictionnya lagi sama gameplaynya dari hasil free cash flow usaha dimasukin 70%-nya ke Bitcoin, sisanya di cash buat share altcoin. Oke, mantap. Selamat siang semua, nama saya Mevi, saya asal Surabaya. Baru join AC itu Mei 2025 ini. Cuman pertama kali kenal kripto itu gara-gara margin call di 2024. Nah itu di 2024 itu call-callannya Bro Kakak itu saya dapat nih 2-3 kali lipat. Cuman akhirnya rungkat semua. Saya kasihnya di altcoin. Jadi manajemen portofolio saya waktu itu jelek. Cuman pas join AC Mei 2025 ini itu kan nonton banyak modul tuh. Nah itu berkat portfolio manajemen sama RPT per trade itu akhirnya ya recovery lah, masih belum BEP cuman recovery. Berarti baru gabung AC-nya Mei 2025 ini gitu. Sekian. Mantap. Jadi ini ada yang mau gue tekenin dulu ya. Jadi uang yang masuk ke kripto
Itu kan kalau misalnya kita di investasi di saham tuh dibilangnya uang yang siap hilang kan. Kalau ke kripto tuh sebenarnya kita sebutnya yang beda, yaitu uang yang kalian siap kena drawdown 70% sampai 80%. Kenapa? Karena Bitcoin pun akan ada waktunya drawdown. Kita lihat CAGR-nya kan tinggi sekali, ya. Bisa 150 sampai 300% ke depannya. Itu historical. Mungkin yang nanti ke depannya bakal turun 50%. Tapi harga yang harus dibayar untuk return absolute yang tinggi seperti itu adalah apa? Volatilitas. Jadi ketika kalian udah decide ke kripto, kalau saham kan enggak. Kalau kripto tuh uang yang kalian siap hilang. Bukan siap hilang doang, siap turun 70%. Misalnya 100 juta disisihkan. Siap nggak 100 juta jadi 30 juta? Karena akan ada waktunya seperti itu. Kripto itu pasti volatil. Asetnya nggak bisa naik terus kalau dia nggak volatil. Aset yang stabil ya dia nggak akan, returnnya nggak akan pernah besar. Nah, karena kita lihat kripto siklusnya unik. Kenapa dia bisa 30 juta dari 7 miliar? Karena kira-kira 2021 tuh begini, ya kan? 2024 tuh altcoin tuh begini, sekarang begini turun. Sekarang tuh lagi di sini nih. Kira-kira gambar altcoin tuh begini sebenarnya. Ketika 2021, oh itu benar-benar semua orang masukin duitnya. Kenapa? Karena US kan ngasih stimulus ke masyarakatnya. Semua orang dikasih $1.000. Apa yang terjadi? Ya dicemplungin. Apakah sekarang ada gituan? Enggak. Jadi kan kita lihat suku bunga kan tinggi kan. Plus juga dulu kemarin. koinnya nggak sebanyak sekarang. Iya. Pilihan tuh dikit dulu. Pilihan dikit. Dulu dikit. Sekarang pilihan berapa? Ada berapa? 20 juta lebih. Ini kita masih ngomong yang masih bisa di trade ya. Kira-kira bisa di trade itu udah 20 juta. Tapi kalau yang udah bikin nggak jelas kita nggak tahu. Miliaran kali ya. Tapi yang bisa at least di trade itu udah 20 juta koin. Ini 20 juta koin sekarang. Di sini. Jadi pilihannya banyak sekali. Uangnya tambah sedikit. Pilihannya tambah banyak. Otomatis apa? Banyak yang turun. Ya. Gitu. Makanya kita selalu saranin simple ya. Kalau kalian masih mulai, itu biasa 70% selalu di Bitcoin. Kenapa? Karena kripto tuh gini, kripto tuh secara directional itu pasti benar. Karena ini kan teknologi yang bakal ngubah dunia. Ini kepercayaan gue, teknologi pasti ngubah dunia. Jadi kalau secara directional maksudnya apa? Kita time frame panjang, 10 tahun, 20 tahun, kripto sendiri tuh pasti benar. Nah, tapi jangan jadi orang yang salah kayak gue di tahun 2018. Ya. Gue tuh beli Ayuta, Augur, Made Safe Coin, banyak lah. Tapi yang paling gede tuh di IOTA, itu gue hilang semua duitnya. Itu koin top 10 semua, kalian nggak ada yang tahu namanya itu sekarang. Karena itu cara kerjanya. Gitu. Jadi kalau kalian nggak kehilangan token kalian pasti menang. Karena kalau ditarik panjang, ini asetnya akan jauh sekali. Makanya, kenapa 70% Bitcoin? Itu supaya nggak hilang asetnya. Karena ini yang stay. Gitu. Ini kalau untuk pemula ya, 20% ini kalian bisa pilih. Ini yang besar-besar, antara bisa ETH atau Solana. Atau Sol, atau misalnya BNB. Yang udah terjamin lah. Tapi BNB bisa hilang nggak? Bisa. Kalau misalnya Binance kenapa-napa, CZ kenapa-napa, ini hancur. Ini CZ nih, kena penjara habis lagi. Iya. Gitu. Jadi, kalian cari, mungkin di sini nih. Nah, tesisnya kenapa orang banyak masuk ETH? Ini kan bisa diprogram waktu itu. Beda seperti Bitcoin. Kenapa akhirnya orang Solana? Karena ini lebih retail friendly. Kesannya lebih retail base. Gitu. Nah mungkin 10% ini baru uang bebas nih. Ini yang gue saranin. Karena orang kayak gue sama dia juga gatel. Kita juga pasti cari gitu loh. Barang-barangnya. Jadi nggak apa-apa kalian bisa misalnya antara 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ini uang main-main nih sisanya. Kemungkinan kalau kalian masih di awal-awal nggak ngerti risk per trade segala macam, kemungkinan ini tuh jadi 0. Nah tapi kan ininya naik nih 2-3 kali. Ini mungkin udah naik 2 kali juga. Ya. Ini 2 sampai kalau soalnya mungkin 6 kali. Untung nggak overall portofolio? Pasti untung. Jadi secara directional kalian tuh pasti untung. Cuman kalau kalian dapat emang begini yang hoki, yang muncul misalnya lu nangkap Aster kemarin, lu nangkap Hyperliquid, YLFI, ya kan 16 kali itu. Kalau ikut dari apa? Ya, presale kita kan ikut ya. dari presale ya, 16 kali itu naiknya. Walaupun kalau kalian cari kan turun kan, tapi itu udah 16 kali naiknya. Nah, tapi uang yang kalian masukin di semua ini, yang 70, 20, 10 ini usahakan uang yang kalian siap minus 70%. Semua di kripto. Jadi gimana caranya kita dapat uang di kripto? Misalnya pengusaha. Berapa uang yang lu siap minus ini? Nah, uang yang siap minus ini masukin sebanyak-banyaknya. Tapi yang siap ya minus. Karena kita juga masuk ke kripto, kita siap minus. Ya. Kita punya stabilitas cash. Siap hilang kita nol bahkan. Siap hilang gitu. Uangnya itu kita siap hilang. Jadi kita tuh udah desain hidup kita di mana kalau portofolio kita yang kalian ada di sini yang kita kelola sekarang ini kenapa-napa, kita tuh nggak bakal jadi orang susah. Gitu. Ya. Jadi harus dibikin fondasinya dulu yang rapih.
sebelum kalian masuk ke sebuah aset, jangan berharap ini untuk jadi tempat buat jadi kaya, enggak. Ini tempat untuk ngalahin tradisional pasti. Kenapa? Karena kalau secara directional dunia, emang kripto tuh masuk salah satu aset yang paling bagus. Kenapa? Karena ini masa depannya uang kan. Nggak ada yang lebih opportunity yang lebih gede dari kripto. Yang lain tuh akan masih ketinggalan. Ya mungkin kripto dan AI lah kita sebut ya. Cuman AI unlikely, kalian bisa dapat barang tuh hampir nggak mungkin. OpenAI kalian nggak bisa masuk. Ya kan? Grok kalian nggak akan kasih. Elon Musk nggak kasih kalian masuk. Bitcoin ini semua orang lomba. Ya kan? Semblance Scientific baru diakuisisi lagi kemarin. Ini lagi lomba. Jadi 2025 sampai 2035 menurut gue ini digital gold rush. Semua orang akan lomba untuk bikin portofolio seperti ini. Jadi kalau secara directional udah bener, jangan sampai kalian kehilangan uang kalian. Apalagi jangan sampai kehilangan tokennya. Harus dijaga, jangan seed phrase-nya bocor tuh. Nggak nonton modul. Crypto custody ya kan? Mungkin ada tambahan tuh dari Bro Kakak, manajemen porto. Jadi memang kebanyakan teman-teman yang kena di 2024 ya, Maret April itu memang drawdown. Apalagi kalau teman-teman yang nggak bisa pakai aset alokasi yang benar. Karena alokasi itu jauh lebih penting daripada pilih aset apa. Karena kalau kita 70% di Bitcoin, ya kita tutup mata aja pasti naik. Kan yang kita cari itu adalah return yang mengalahkan Bitcoinnya. Tapi kan kita nggak bisa itu semua dong. Otomatis kalau teman-teman all in ya di satu altcoin, ya all in lah ke hyperliquid, terus dia naik 50 kali lipat. Ya teman-teman kaya, asetnya naik 50 kali lipat. Tapi kan kita nggak siap dengan skenario what if, ya itu ke nol. Hilang semua duitnya. Coba lah seperti Aster kemarin ya, misalkan bangun di tweetnya CZ itu pasti naik 11x. Kalau semua duitmu kamu taruh ke situ, ya 100 juta kamu punya duit. Ya jadi 1,1 miliar. Cuman pertanyaannya, kamu kan baru tahu itu hari ini kalau itu naik 11 kali lipat. Ya. Itu yang menimbulkan yang namanya hindsight bias. Di hari H itu kamu nggak ngerti itu bisa naik 11 kali lipat. Bisa aja dihack Twitternya. Terus tiba-tiba besoknya turun 60%. Kamu hilang setengah duitnya. Betul. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Itulah kenapa ya kita 70% ya fokusnya itu di sesuatu yang pasti naik dalam jangka panjang. Sementara 30%-nya kamu coba cari yang namanya alpha. Ya. Betul. Beda juga dengan yang Ibu tadi bilang. Ya, kan bilang tuh setiap kali oh saya nge-call apa. Itu masuk. Coba diteliti lagi dan dilihat lagi dengan yang saya post di Discord. Apakah yang saya call itu benar-benar secara official saya buat tesisnya atau itu requestan orang ketika live atau itu requestan member ketika live. Ya. Jadi teman-teman harus tahu juga ya kenapa live ya yang di dalam itu dibuat lebih kurang. Itu kita membatasi yang namanya teman-teman terjebak dalam paradox of choices. Kalian-kalian sendiri kan yang minta, Prof tolong bahas token ini. Dibeli. Ya saya bahas kan request kalian. Sama juga kan ketika margin call. Ya. Kalian kan tanya, token A gimana nih? Ya di minggu itu sesuai data, fakta, dan angkanya waktu itu ya bullish. Ya. Kalau 2 minggu lagi turun bisa nggak? Bisa dong. Tapi kalau saya setiap hari live, terus kalian request 20 koin, ya kalian kalikan 30 ada 600 koin. Ya, betul. Dalam 1 bulan. Apakah kalian mau masuk 600 koin itu? Jawabannya nggak mungkin. Itulah kenapa ya kita desain informasinya supaya teman-teman ini tidak terjebak dalam yang namanya paradox of choices. Betul. Apa yang kita post 3 bulan terakhir ya di pojok saya, BNB. Naik nggak? Naik. XRP. Naik nggak? Naik. Avalanche, coba lihat hari ini. Naik nggak? Naik. Jadi informasi yang dibatasi itu untuk memfilter supaya kita main di quality only. Daripada di quantity. Ya. Karena kan kalian sendiri yang minta. Kalian dapat nih dari Twitter baca ini. Tolong dong ini dibahas. Ya kita bahas by request. Tapi apakah saya punya conviction? Apakah saya juga tahu riset itu mendalam? Apakah saya juga investasi di sana? Jawabnya belum tentu. Ya. Bisa juga enggak. Karena kan by request. Karena kita punya universe kita sendiri. Jadi sama. Kalau misal di saham, itu biasa kalau analis saja. Ya di fund tuh ada namanya universe. Contoh dia cuma bahas banking. Dia cuma bahas consumer good. Kita juga nggak tahu semua layer 2 yang ada di dunia. Nggak mungkin ada satu manusia yang bisa tahu semua. 20 juta kok koinnya. Ya. Yang baru dibikin layer 2-nya Bitcoin sekarang, emang kalau ditanya orang tahu sekarang apa? Nggak tahu. Gitu. Ya developer lamanya Bitcoin lagi bikin layer 2 lagi. Apakah gua tahu koinnya? Tahu. Gitu. Tapi apakah gua ikutin teknologinya sekarang dalam? Yang nggak tahu, kita masih ada kesibukan yang lain gitu. Selain cover begitu. Itu tadi ada 20 juta gimana cover semuanya kan? Ya. Nggak mungkin bisa di cover semua. Nah,
Bahayanya apa dengan portofolio yang seperti itu? Ini konsep namanya volatility drift. Ya. Nah, jadi kalau orang kira BP itu kadang banyak salah gitu dalam pemikirannya ya. Ini konsep kalau kalian belajar di fund-fund besar pasti diajarin namanya volatility drift. Ketika uang kalian misalnya 100 nih, itu kalian minusin 10%, itu akan jadi berapa? Menjadi 90. Nah, tapi kalian mikir, oh posisi saya sama nih, ya kan? Misalnya koin A lah, kita jangan ngomong pakai 100, kita ngomong koin A. Koin A turun 10, naik 10, BP dong. Salah. Ini naik 10, ini kalian naikin 10, kalau misalnya dapat 10%, jadi 99, minus 1 kan akhirnya. Ini namanya konsepnya volatility drift. Ini bahaya sekali. Gini aja kalau kalian nggak paham ini, mau main trading, lupain aja, mending beli Bitcoin aja. Gitu. Kalian harus sadar diri. Karena finance itu bukan industri yang gampang gitu. Ini sangat matematis, sangat banyak strategi gitu. Market neutral, delta neutral. Ya. Kalian harus paham banyak konsep derivatif itu apa, cara ngitungnya seperti apa. Kalau kalian nggak ngerti seperti itu ya sulit gitu. Tadi aja kalian kira turun 10 naik 10 BP. Enggak, kalian minus 1. Ini kalian lakukan dalam skala yang tadi, portofolio banyak. Akhirnya pasti bencana. Itu yang kita bilang kenapa? Ya udah kita mainnya sederhana, 70% itu di anchor aset, 20 itu di yang mungkin naik 10% bebas. Karena kenapa? Ini kan 0 juga nggak apa-apa. Ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomong ya ini kan sebenarnya risk ya sama tingkat ya portofolio atau posisinya. Dalam artian teman-teman harus paham ya, semakin sedikit ya yang kita pilih ya, itu risikonya itu sebenarnya semakin besar ya. Tapi kalau kita semakin diversify, risikonya dia akan semakin menurun. Sehingga angka yang paling pas itu ya teman-teman, itu 5 sampai 10 ya. Dari 30% yang teman-teman punya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita hanya memilih satu ya, itu resikonya tuh tinggi sekali. Ya. Contoh misal all in ke BNB, Zizi kena. Ya. Pantera all in ke Toncoin. Kena Habis kan? itu Pavel Durov ketangkep. 0. Ya. Jadi risiko itu akan semakin tinggi seiring dengan kita itu tidak melakukan diversifikasi. Tapi kalau semakin banyak diversifikasi kita, risiko kita mengecil, tapi potensi returnnya juga pasti mengecil. Karena Betul. apa ya? Karena portofolio supermarket ya. Kenapa nggak beli top 100 saja di coin market cap? Yep. Ya kan? Itu risikonya emang jauh lebih kecil. Tapi grow nggak portofolionya? Saya yakin paling cuma grow 5% setahun ya. Ya. Iya kan? Dan Karena ini, ya jadi, dan banyak diversifikasi itu penting untuk beda aset kelasnya. Karena kalau kalian sama di kripto, ini akan ketariknya barang-barang semua nih. Kalian harus paham. Yes. Kalian beli 10 koin itu nggak diversifikasi. Kalian diversifikasi itu misalnya porto kalian kayak gini, kalian beli Bitcoin nih. Ini diversifikasi ya. Kalian ada Bitcoin, kalian ada Nvidia. Kalian beli misalnya BCA. Terus kalian beli US Treasury, ya kan? Terus kalian pegang juga USDT. Kalian pegang gold. Kalian pegang bond. Ya. Ini diversifikasi nih. Tapi kalau kalian kayak ngira kalian beli Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB itu diversifikasi, enggak, itu satu aset kelas ketarik semua. Paham kan kalian? Jadi kuncinya gua survive di market itu cuma satu. Ini kalian harus camkan di otak nih. Kalau orang-orang lain kan Buffett kan Benjamin Graham bilang margin of safety. Gue bilang gue bukan itu. Gue tuh aset alokasi yang dia bilang tadi. Kunci kita selama tuh aset alokasi. Kita nggak pernah kena drawdown. Ya. Gue nggak pernah kena down year. Ketika semua orang jadi susah di Indonesia saham COVID 2020, gue beli Swiss franc sendiri. Gue punya pemikiran yang lain. Gue nggak pernah mau rugi orangnya. Gue benci banget rugi. Jadi gue defend portofolio gue tuh sedemikian rupa gitu. Biar nggak mengalami kerugian. Apakah nanti ketika Bitcoin tuh naik di atas ekspektasi gue akan gue rebalance? Ya tentu saja. Pasti. Gue nggak akan mau biarin ini running terus. Karena namanya teknologi ya. Kemarin Elon Musk kan nanya ke Grok kan. Bisa dipecahin atau enggak. Dalam 5 tahun 0 chance-nya. Tapi di atas 10 tahun sama 15. Mungkin. Mungkin. Dia bilangnya mungkin gitu loh. Jadi apakah nanti akan ada format uang yang baru? Gini loh. Uang kan berevolusi ya. Dari zaman kertas ya dia berubah jadi jadi kredit akhirnya,
berubah jadi kertas fiat yang kalian pakai sekarang, digital fiat yang kalian pakai di bank-bank kalian, yang di ledgernya bank, berubah jadi kripto lagi. Nanti ke depannya apakah ini mungkin berubah? Mungkin aja, gitu. Tapi konsepnya gini, kalau lu mau jadi kaya dari investasi, lu harus cari perusahaan-perusahaan yang akan mengubah dunia. Perusahaan atau teknologi. Nah, kripto itu menurut kita yang paling gampang, gitu. Kenapa paling gampang? Karena itu widely accessible. Yes. Contohnya, apakah gua nggak mau invest di perusahaan biotech? Ada perusahaan yang gue pengen, namanya Colossal Biosciences. Itu yang bangkitin burung yang udah punah 1960. Dapat aksesnya gue. Ada yang nawarin. Tapi apakah gue bisa masuk? Nggak bisa. Tiket size-nya terlalu besar. Nggak. Ngerti nggak? Apakah gue pengen waktu itu invest di Figure Robotics? Sekarang udah 33 billion valuasinya. Gue terakhir ngomong di sini masih 1 billion. Mereka baru fundraise lagi 33 billion. Pengen. Cuman gue nggak ada akses ya kalau gitu. Gitu, humanoid robot. Jadi apakah cuman kripto yang bisa mengubah dunia? Enggak. Cuman ini yang paling accessible dan paling bisa keluar. Gue suka sesuatu yang bisa keluar. Karena invest di perusahaan private itu kemungkinan keluarnya tuh sedikit. Either bisa exit di belakang semua atau enggak gitu. Jadi ya kalau kalian tanya final frontier-nya manusia ya uang ini kripto sekarang. Gitu. Ini bukan cuma sekedar koin-koin dan ini akan mengubah semuanya gitu. Makanya itu yang kita sedang bikin di sini kan. Fundamentalnya untuk capai apa yang kita percayai, gua sama dia percaya bahwa kripto ini akan ubah dunia. Semuanya akan kripto, semua akan blockchain, semua ide akan pakai blockchain belakangnya. Kita pun banyak diundang sama regulator untuk bantu internal training mereka. Kita tuh punya target yang sederhana. Satu, akademi kripto kita harus jadiin sekolah nomor 1. Kenapa? Kayak tadi, teknologi-teknologinya ditambahin terus. Kalau nggak salah lo orang AI kan? Banyak belajar, suka belajar AI juga kan? Sama Web3 juga. Jadi kita itu pengen ini bisa benar-benar jadi sekolah yang kalau misalnya emang ada yang mau belajar trading bisa fokus di sana, mau belajar investasi bisa belajar di sana. Tapi ada juga yang datang ke sini cuma buat belajarin teknologinya, buat dapat update-update modulnya. Nah itu kita mau bikin jadi kalau bisa sekolah nomor 1 yang terbaik di dunia. Gua ngapain cuma di Indonesia. Karena kalau kalian sesimpel kalian cari deh course crypto yang di dunia, itu bahkan yang dibikin sama Wharton atau Stanford itu kebanyakan blockchain. Gue pernah enroll $2.000-an, $3.000 per 5 video. Itu isinya nggak banyak teman-teman. Itu standar blockchain lagi. Yang mulai lagi sejarah kriptografi lagi gitu. Capek liatnya. Nggak banyak. Jadi nggak banyak bahkan course yang kita lihat di global tuh memadai. Nah kita pengen jadiin akademi kripto ini jadi fondasi awalnya. Supaya kalian semua di sini ya bisa jadi pelajar di dalam. Dan kedepannya yang bikin teknologi ini kita harapnya datang ke kita. Karena so far banyak deal yang gue dapat di kripto itu karena mereka tuh pelajar di akademi kripto, gitu. Teman-teman gue sendiri tuh banyak pengguna akademi kripto yang akhirnya datang. Gue ada perusahaan ini nih, gue ada perusahaan blockchain consulting, mau invest nggak? Seperti itu, ya. Itu fondasi pertamanya. Fondasi keduanya adalah kita bangun exchange kita sendiri kan. Kenapa kita bangun exchange kita sendiri? Kita pengen cepetin adopsinya. Itu buat teman-teman yang nggak tahu itu tercepat di dunia. 1 juta user tercepat di dunia. Gak ada exchange satu dunia ini yang kumpulin user dari 0 sampai 1 juta dalam waktu 3 bulan. Exchange yang udah berada di Indonesia udah lama. Itu ngumpulin 5 juta orang. Itu butuh waktu mereka 10 tahun. Gue 3 bulan tuh 1 juta. Ya. Kita udah exchange top 10 di Indonesia. Retail tuh top 5. Jadi yang udah bikin exchange dari lama, 2018, 19, udah disalip semua. Dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena cara kita bikin sesuatu tuh sangat efisien. Gue nggak percaya marketing kayak zaman dulu, gitu. Kita percaya di produk. Bahkan kalian mungkin kalau udah perhatiin produknya awal bagi banget. Dalam waktu 3 bulan tuh kita berhasil bikin lebih intuitif. Karena kedepannya bakal sama, gitu. Dari daerah, dari di sini, orang tuh ntar bisa transfer duit itu semua all by crypto. Itu yang kita percaya. Kalau teman-teman punya keluarga di luar negeri, sekarang pasti kebingungan kalau bukan pakai crypto tuh kirim duitnya seperti apa. Ini teknologi real yang beneran dipakai gitu. Even di Singapura. Orang tuh udah banyak. Ini walaupun menyalahi aturan negaranya MAS ya. Cuman banyak di sana yang nyewain apartemen tuh pakai USDT sekarang. Karena banyak pelajar kan dari luar kan yang kuliah di sana. Dari Indonesia lah kita sebutnya. Untuk bisa bayar di sana apartemennya banyak yang pakai USDT sekarang. Dan ini teknologi udah real gitu. Udah terjadi di depan mata kita. Kalau sedangkan yang biotech, sedangkan energi yang terbarukan itu masih angan-angan. Humanoid apakah udah dipakai? Belum. 5 tahun lagi iya mungkin. Tapi masih angan-angan. Kripto ini udah di depan mata kita dipakai. Dan kalian tahu nggak market cap-nya berapa? Ini yang tadi gue sebut, yang gue gambar gini. Market cap itu 4 triliun loh.
$4 triliun itu satu perusahaan chip Nvidia. Jadi satu perusahaan chip itu market cap-nya sama-sama masa depan uang. Masuk akal nggak menurut kalian? Enggak. Nggak masuk akal. Masa cuma Nvidia, Microsoft, sama Apple tuh udah 3 kali dari kripto market cap-nya? Jauh sekali, teman-teman. Ya, jadi itu yang kita masih lihat. Jadi apakah ke depannya kita bakal terus di industri ini, ya kita rasa sulit. Jadi kalau tanya kenapa akhirnya gue pindah dari saham, karena semua saham akan ditokenisasi. Dan dia akan bikin itu kan si Flatnf nih sekarang, Robinhood. Jadi semua saham itu akan backingnya tokenisasi. Kenapa? Karena RDN terbukti bisa kena hack. Orang bilang aman kan? Tidak. Kena hack. Itulah kenapa gue nggak pernah punya uang standby di RDN. Kalau saham itu udah ke register kan, di KSEI. Nggak pernah. Uang nganggur di RDN itu tidak pernah. Gue nggak pernah punya. Gue pasti keringin lagi balik. Dia aja ada uang RDN nganggur, saya tarik lagi. Gatel. Gitu. Jadi itu fondasi kedua di exchange untuk mempermudah adopsi massa, adopsi global. Dan yang ketiga ya uangnya kita pooling. Kita bikin fund, kenapa? Karena gue pengen ini jadi institusi. Kalau bisa 100 tahun. Gue sama dia nggak mau bikin AC ini sesuatu yang bertahan 1 tahun. Kita mau tahannya ini lama gitu. Ratusan tahun setelah ini semua nggak ada. Yes. Kita struktur AC itu mirip seperti Harvard. Kita punya endowment fund di dalam AC. Yang dimana kita bangun-bangun sekolah juga gitu. Kalian tanya kenapa ada biaya belajar? Karena itu kita mau pakai untuk generasi selanjutnya. Kita ada endowment fund. Mirip sekali struktur kita seperti Harvard. Orang datang, bayar, belajar, ya tapi belum sebagus Harvard. Kita mimpinya bisa jadi kayak online-nya Harvard. Mimpinya kita itu. Jadi pelan-pelan. Ini kan baru 2 tahun ya. Dia udah lama ya. Dia udah ratusan tahun gitu loh. Kasih kita waktu dulu gitu. Karena kan kita masih belajar juga. Kita mau bikin bener-bener rapih gitu. Fakultas by fakultasnya kalau bisa pelan-pelan. Ya, mungkin awalnya masih cuman blockchain teknologi, crypto trading, dan investing. Baru 3 kan sebenarnya. Kita punya fakultas kasarannya. Tapi kita pengen itu lebih luas nanti. Kedepannya ada banyak proyek-proyek yang bisa lahir dari Akademi Kripto. Ya, mungkin kalau untuk gue itu harapannya kenapa kita bangun ini. Dan kita sangat happy gitu untuk bisa ketemu. Ini kan awalnya ibaratnya orang-orang yang baru nih. Kan baru 2 tahun ya kita bangun ini ya. Ini kayak pelajar-pelajar pertamanya nih ibaratnya. Kalau Harvard baru mau mulai ulang gitu. Mungkin kita kan nggak menutup kemungkinan ke depannya kita punya mimpi bikin gedung. Atau kita pengen jadi institusi yang real. Gitu. Karena kripto ini something yang profound yang mengubah hidup kita. Sama kayak internet sebenarnya. Internet kan tahun 2000. Tapi di 2008 sampai sekarang, ya Bitcoin ini, gue rasa ini protokol masa depan. Ini sama kayak HTTP, ini nggak akan pernah hilang gitu. Ini sebuah protokol yang akan dipakai. At least sampai 10 dan 20 tahun ke depan. Ya. Gitu. Nah, kalau Bro Kal gimana? Pandangannya terhadap masa depan dari kripto itu? Kalau sampai 2030 masih bullish ya. Meskipun saya ngomong ke teman-teman, sejauh ini ada yang namanya bull market dan bear market. Mungkin ke depan akan berubah, saya nggak tahu. Itulah mengapa saya itu kan orangnya sangat objektif ya melihat data historis. Karena sebelumnya ada ya saya wanti-wanti ini seakan-akan ada. Tapi apakah saya akan benar? Ya, saya juga nggak tahu ya. Itulah mengapa ya kita melakukan repositioning ulang terhadap portofolio, ya terhadap dengan komposisi seperti apa. Trimming itu penting juga. Karena pada dasarnya kalau kita nggak merealisasikan keuntungan yang kita miliki, ya ngapain in the first place di sini juga. Ya. Karena endingnya banyak kok ya orang yang bikin project di blockchain, ya habis itu mereka ya Arbitrum lah. Arbitrum itu dapat revenue dari mereka punya network, kemudian revenue-nya mereka punya treasury, isinya apa? Isinya bond semua juga. Ya. Itu kan menunjukkan apa ya? Mereka pun juga punya aset digital, mereka juga diversifikasi ke aset yang real. Jadi nggak ada salahnya juga ya kalau teman-teman yang udah cuan banyak ya, karena yang kita dapat lihat juga teman-teman yang di Roka itu udah ada juga ya portofolionya udah 2 digit miliar. Ya. Ada yang udah 800 juta masih ngerasa oh nanggung nih nunggu se-M dulu. Ya. Tapi ya balik lagi kan di market semua kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau udah ngerasa cukup ya nggak ada salahnya kita diversifikasi ke aset dunia nyata. Ya, Betul. karena saya dulu juga begitu ya. Saya selalu punya pandangan kalau mending take profit ya daripada take picture aja. Ya. Karena kayak bapaknya tadi nih udah naik 3 kali lipat itu 300% gitu ya. Wah kok
nggak 7 miliar gitu. Tapi balik lagi akhirnya mikir ya udahlah saya 50% aja ambil gitu. Kayak yang juga tadi udah cuan, terus sekarang wah BEP aja udah happy saya. Ya itulah manusia ya. Ketika semua hijau serakah, pengen lebih. Ketika merah takut. Ya, tapi ya itulah dimana kita kan sebenarnya paling gampang. Kita kalau mau sukses, kita nggak usah dengerin kata hati kita sebenarnya, pakai logika aja. Karena kan kalau kata hati ya dibisikin, oh ini bisa naik lebih tinggi lagi. Gitu. Ketika kita udah pakai emosi, ya, betul. Di situ harusnya kita udah merevaluasi lagi pemikiran kita ya. Jadi tanpa emosi lah ya lihat angka itu sebenarnya. Ya. Karena ya itu tadi angka itu bisa sangat menggoda kadang-kala. Betul. Kalian bisa aja bikin portofolio, misalnya kita bikin case study yang asli ya. Ini simpel banget. Kalian bisa bikin 50, ini kripto nih. Yes. Nah, kripto ini 50 tuh apa yang tadi? Misalnya 70 tuh BTC. Kita kasih bikin portofolio contoh aja ya. Ya. Solana misalnya 10, kalian misalnya mau iseng mau beli Sui lah misalnya, gitu kan. Ini bisa 50% nih, ya kan. 30% ini kan bisa bikin lagi portofolio. Contoh, kalian mau bikin yang aman. Ini kalian mau beli misalnya tadi yang di ujung tuh suka misalnya ngertinya saham Indo ya kan? Ya. Ini misalnya saham Indo. Nah ini misalnya ada saham US gitu kan. Misalnya ini kalian beli S&P, SPY. Yes. Saham Indo ya misalnya kita ngomong IHSG aja ya. Misalnya IHSG, ini beli SPY. Ya ini bisa 15%. 15% dibagi 2. Kan simpel. Nah 20-nya ini apa? Ini kalian mungkin bisa aman nih. Ini 10-nya kalian bisa misalnya masuk, ada yang misalnya suka kita cinta negara, ya kan? FR nih, yang buat akses nih ada Indois bisa. Kan kata Bapak Menkeu kan beli USD yang lokal kan, jadi gue bantu lah negara kan, gue beli nih, ya. Terus ini juga bisa 10%-nya. RDPU yang apa namanya USD lokal juga ya kan ya. Bantu negara ya. Nanti nih bentar lagi nih orang BCA gue mau datang nih mau beli gue lagi. Datang nih bentar lagi makanya. Karena ya itu tadi kalau misalkan di sini juga nggak harus 20-30 Solana Samsui. Kalau tadi suka judi ya ini nggak apa-apa ya kan. Futures gitu kan. Atau tadi yang itu sih, iya. Misalkan DEX. Itu boleh. Ini boleh deh, ini. Nah, boleh. Nah, itu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Karena ini udah dalam alokasi gitu loh. Yes. 10% dari yang sini. Kalau sampai 0, kalian mati nggak? Enggak. Jadi itu ini kunci kenapa gue bisa selamat. Jadi buat yang bilang, misalnya gue di sini ada 3%. Wah, Timothy keluar kripto kan nggak gitu. Cil. Ya kan? Wah, Timothy keluar kripto. Nah, jangan sampai gue begini nih. Ada apa? Orang bank terus bilang, wah Timothy keluar kripto. Ya enggak gitu. Ya ini bisa di RDPU. Sekarang RDPU udah banyak yang USD. Banyak produk-produk baru nih yang launch nih. Iya. Gue bukan sales bank ya tapi ya. Iya. Masalahnya ya gini aja lah. Kalau kamu masih punya, maksudnya punya rekening atau punya saldo GoPay, ya, punya kan buat transaksi harian. Iya. Kan bukan berarti kamu keluar dari kripto gitu kan, atau menduakan kripto gitu. Betul. Ya kamu kalau begitu mau bayar ke S-Hardware begitu pakai USDT kan nggak bisa juga kan. Betul. Dan ya. mereka kan orang yang awam nggak ngerti ini ya. Jadi ketika mereka hitung-hitung di kepalanya gitu kan, wah dapat dividen segini nih. Itu kan cuma tetes tuh kayak netes gitu. Nah itu kan. Ini kalau naik kan bukan beda lagi gitu. Itu tetes hujan nih gitu. Buat beli bensin kenapa ganti aki begitu. Ya. Jadi jawabannya ini adalah aset alokasi. Gitu. Nah, ini gua ngomong sebelum nanti orang bang gua datang nih ke pertanyaan dulu kali ini ya. Yes, boleh. Silakan. Ayo. Boleh pertanyaan mulai? Selamat siang, Bu Im. Ya. Yes. Saya lebih pengen nanya teknis ke ini sih, cara untuk track wallet gitu. Ya. Soalnya
kan saya join di Akademi Kripto itu belajar modul-modul. Ya. Nah, itu dari modulnya bahkan saya seneng tuh bisa saya riset sendiri bisa dapat call AVAX lebih dulu pada bro kakak. Iya. Nah, saya pengen mempelajari tentang gimana caranya nge-track wallet yang benar. Soalnya sampai sekarang itu saya masih belum tahu whale-nya itu di angka berapa ribu dolar untuk masuk atau di kayak misal akumulasinya itu berapa hari mereka, itu gimana cara ngelihatnya? Jadi gue jelasin ke konsep yang banyak orang miskonsepsi ya. Market itu nggak bisa dihitung seperti itu. Semuanya, mau saham, mau kripto nggak bisa dihitung seperti itu. Bandar tuh bukan sesuatu yang ada, muncul, gue bandar gitu, nggak ada. Market tuh sangat dinamis. Market tuh sangat dinamis. Kalian tau nggak, dan tahun lalu Eigenlayer tuh gue yang beli itu. Sebelum Jasin San kita pancing gitu. Buat ngambil. Nggak tahu kan dia dari Alam Sutra di Indonesia. Jadi jawabannya nggak bisa. Kalau gue bisa exactly tahu tuh siapa yang di-track, kapan dia beli untuk naik, ya gue jadi orang paling kaya di dunia. Nggak ada strateginya untuk melihat orang itu mereka bisa ngapain. Ya kita bisa dapat gambaran lah, kayak kalau volume besar. Tapi kan volume besar bisa campuran, ada dia juga, ada siapa gitu kan. Campuran banget gitu loh. Jadi market tuh sangat kompleks, nggak bisa dibilang. Kita mungkin definisin dulu kali ya. Apa sih bandar itu? Coba, bandar itu apa? Kita definisin bandar dari sini. Ini gue capek soalnya lihat di market orang-orang yang nggak pernah di dalam capital market. Gue kan dari dalam, ya. Kita punya exchange, kita pedagang kripto juga, kita paham betul. Karena kita harus market making juga di dalam kita punya exchange sendiri. Ayo, bandar itu apa? Bukan kendali. Bandar itu ada apa? Ada yang bilang gitu, ya kan? LP. Bandar tuh liquidity provider. Pintar nih. Tata pejudi yang paling pintar. Nah, bandar tuh liquidity provider. Artinya apa? Dia match harga lu. Kalau nggak ada bandar, lu nggak bisa beli koin. Bandar tuh cuma ngisi. Jadi kalau kalian lihat misal firm kayak zaman dulu SBF Alameda Research, dia tuh ngisi kanan kiri. Jane Street tuh ngisi. Dia punya quant itu ngisi. Nah, dia dapat profit dari mana? Dari spreadnya. Dari spread harganya. Kenapa dia bisa ngisi gitu? Karena kita bikin deal. Kalau misalnya exchange, contohnya exchange luar nih, misalnya contoh exchange B gitu. Exchange B ini akan bayar market maker. Cara dia bayar gimana? Lu bisa ngisi bid and offer spread-nya dengan fee gratis. Jadi dikasih VIP 9, dikasih gratis gitu. Itu market maker tuh fungsi aslinya itu. Dan misalnya di Bursa Efek Indonesia, kalian bisa daftar loh jadi liquidity provider. Ini ada pendaftarannya loh. Ya. Bandar tuh bukan sesuatu yang kayak ngumpet di belakang pakai hoodie gitu. Ya. Autis itu orang mikir gitu. Ya, salah total. Bandar tuh cuma liquidity provider. Itu namanya market maker. Gitu. Kalau kalian mau lihat jump trading, Jane Street, itu mereka market maker. Ngisinya apa? Ngisi. Gitu. Mereka itu cuma ngisi. Kalau tidak ada mereka, contoh, tidak ada market maker di saham BCA. Kosong bid and offer-nya. Gue mau beli 20M nggak bisa gue jetek. Ya kan? Kalau biasanya lu beli 80M, lu sekali order gini harganya dia bisa naik tuh 1-2 tangga. Karena emang segitu kedalamannya gitu. Tapi kalau lu beli yang lebih kecil lagi saham-sahamnya, ya nggak bisa. Lu nggak bisa jetek begitu. Kripto pun sama. Tapi kripto karena global, banyak sekali yang jadi market maker di semua exchange yang berbeda. Makanya satu exchange harga bisa beda dengan yang lain. Karena kenapa? Market maker-nya berbeda. Itu definisinya, kita definisin dulu bandar. Terus yang di pikiran lu apa misalnya? Oh, bandar masuk bisa naik begitu harganya, ya kan? Terus bandar itu kelihatannya ada support, terus ada resisten, gini bandar mau keluar. Kan gitu kan? Itu jawabannya nggak bisa begitu. Karena orang yang punya duit yang cukup ketika tipis tadi, dia bisa aja jadi itu. Ya, itu cuma pelaku pasar. Yang kedua adalah market partisipan. Ya. Ini siapa? Ini bisa gua, bisa dia. Orang yang kaya, misalnya bro jadi pengusaha, jadi besar nih, misalnya, tiba-tiba pengusaha, lesnya Alam Sutra lah gitu grupnya. Punya uang kan nih, punya cash misalnya 100 miliar, mau beli saham yang nggak liquid, terus naik nggak? Naik, apakah dia dihitung bandar? Nah, gimana? Definisinya gimana? Orang yang cuma punya uang banyak, itu masuk ke sini, itu bisa gerakin harga. Gitu. Bukan berarti dia mau mancing-mancing retail, terus dia naik. Nggak ada konsep seperti itu. Itu konsep yang nggak ada. Iya, karena kan ya itu tadi ya market partisipan ya, ini kan market nih misalkan. Nah, kalau teman-teman pernah main tuh dia game di PC itu
feeding frenzy itu ya, tahu nggak? Makan ikan Itu nggak? benar. Nah, Oh iya, betul. atau ada juga ikan yang cuma segini, ada yang ikan segini, nah ada yang paus nih. Nah ini market tuh gini. Ya. Apakah yang paus gede ini bisa mati juga? Bisa, kalau ini ikan jadi satu terus makan ini dia juga bisa mati juga. Betul. Jadi Itu saya bagus gambarannya. percaya bahwa market itu dalam jangka pendek itu random. Ya, jadi ada konsep yang namanya random walk theory. Sama lah seperti misalkan, oke, sejam lagi Aster merah atau hijau gitu, kan sama aja. Gak ada yang ngerti. Kalau tiba-tiba kayak CZ langsung market sell, pasti hancur lah harganya. Atau tiba-tiba kena hack gitu. Terlalu banyak variabel. Betul. Di kripto apalagi. Jadi tadi ya adalah beberapa platform yang dipakai buat tracking ya, wallet, Arkham, Nansen ya, yang lumayan oke. Cuman balik lagi karena kan perilakunya acak segini. Bisa aja itu ada perilaku oke ini ada inflow gede tapi cuman mungkin wallet internal dicek yang cuman pindah. Terus kamu mikir bullish nih gitu. Terus ya beli. Langsung nggak beli nggak apa-apa. Lalu tiba-tiba leverage long gitu. Kan random. Ya, betul. Nah, jadi dalam jangka pendek itu semua random. Karena saya tahu juga nih ada orang yang ya orang sini lah. Dia punya strategi, wah saya selalu nge-copy trade wallet gitu. Terus tiba-tiba kayak win rate-nya cuma 15%, duitnya habis. Karena ya wallet-nya cuma mindah-mindah terus kamu mikir kok oh itu ini. Wallet exchange gimana? Iya, alpha terus kayak ya salah tebak itu kan sama aja kayak inilah ya ada kedutan kecil-kecil terus kamu lihat tuh ini ada aktivitas ya. Kadang kayak kalau begitu semua orang ya. Karena kan blockchain itu kan sama seperti ini ya, kan buku besar ya. Sama seperti ATM ya. Atau transaksi antar rekening itu bisa dilihat secara seluruh dunia. Ya. Tapi dengan misalkan loh ini ada perpindahan duit ke sini. Berarti ada arti ini gitu. Iya, berarti padahal exchange cuma pindahin dari wallet A ke wallet B gitu kan. Kan ada kayak transaksi di rekening bank semua bisa kelihatan loh. Ini ada transferan gede nih mau bikin tempat ini misalkan es krim gitu. Terus saya bullish nih sama saham es krim kan nggak begitu kan? Betul. Itu kan random semua. Bisa aja itu duit ownernya yang di karena ini ke dalam, miskonsepsi ini kita sebutnya mitos ya lebih tepatnya. Ini mitos ya, market. Enggak lah sama influencer beberapa ada yang kurang keterbatasan intelektual kan. Atau sengaja mungkin. Sengaja. Biasa nggak sengaja sih, biasa beneran nggak nyampe. Nggak ngerti karena gitu ya. Zaman gue di saham dulu itu juga dari gue kecil ya. Ada yang kayak ngajarin tentang perbandaran lah. Dia kenal bandar aja nggak pernah. Ngobrol aja nggak pernah. Tahu bandarnya siapa aja enggak. Portonya di bawah 10M gitu. Portonya di bawah 10M, trading dari ruko. Itu apa yang lu mau ajarin gitu. Jadi ada yang misalnya bisa bilang, nih misalnya kode ini kalau buat yang nggak ngerti, kalau anak saham pasti ngerti ya. Misalnya YP nih, ya kan. Ini kita ntar dibilang ini retail gitu kan. Terus kalau misal BK, JP Morgan ini bandar gitu kan. Ini ilmu sesat ini, gue juga pakai dua-duanya gitu loh. Ya suka-suka gue kan mau pakai broker apa. Misalnya gue mau pakai broker apa yang suka gue. Kenapa ada broker yang dilabel retail lah, dilabel apa? Sakit jiwa itu. Karena gue juga bisa pakai dua-duanya tergantung gue mau telepon yang mana. Sebenarnya sama juga. Sekarang kan kalau Binance, ini ngedam. Iya. Kalau ini walletnya Maxi. Iya benar. Sama. Ya itu mitos lah. Bandar itu yang paling benar definisinya tadi liquidity provider. Mereka ngisi. Ya market maker. Market maker. Kalau nggak ada mereka tuh nggak bisa. Mereka nggak mau ngambilin duit kalian. Mereka itu membantu kalian. Ya, market winter mute gitu. Market jungkir balik mereka untung juga. Market jungkir balik mereka untung. Jadi kalau kalian lihat misalnya SIG, Susquehanna International Group, mereka ngapain? Mereka market making. Citadel tuh ngapain? Ini kerjaannya Citadel. Quant tuh kebanyakan kerjanya ini. Mereka bikin algoritma untuk bisa ngebalance. Kalian kalau tahu, bahkan pasti di saham lokal juga ada algoritmanya. Ada beberapa saham yang kalian hajar nih, misalnya saham batubara kalian hajar. Dia kan masih ada satu lot di situ. Terus ada barangnya. Itu kan nggak mungkin ada orang depan komputer terus kayak, ya tambahin lagi, ya kita isi lagi. Itu algoritma gitu loh. Fungsinya itu teman-teman ya. Jadi jangan stop dengan perbandar-bandaran. Ini bandar mau sini kita ikut. Wah kayak kungfu gitu loh. Ya. Kita ini bukan dari orang luar soalnya. Kita itu dari dalam gitu. Karena ketika kalian ada beli Bitcoin di vlog, itu pasti ada market making mekanismenya di situ. Karena kalian kan misalnya kalian mau tawar nih harga 100 juta, kalian market buy. Nah, makanya ada kata-kata kan market buy. Nah, ini belajar nih. Kenapa market buy? Kalian jadi taker.
Kalau limit buy, kalian jadi market maker. Nah, makanya ada namanya maker nih. Ya. Kenapa kalian maker? Karena kalian ngisi. Kalian ngantri, yuk saupan yuk 100 di sini, 50, 30. Tapi kalau kalian mau ngambil, ya kasih harga lebih mahal dong gitu loh. Ini kan ada juga ya modulnya ya, crypto order flow juga dijelasin juga ya. Di dalam gimana adanya market ya. Semua tentang supply and demand sebenarnya. Ya orang bisa lah ngomong kalau bukan pelaku pasar gitu. Tapi kalau bukan pelaku ya jangan didengar gitu. Yes. Karena biasanya ilmu tuh bisa jadi disinformasi. Gitu. Ketika dia jadi disinformasi, dikonsumsi banyak pelaku pasar, makanya pertama kali gue ke kripto gue seneng. Kenapa? Karena kalau misalnya di saham yang advance beginian mereka tahu. Kripto tuh banyak yang nggak tahu. Sesimpel apa itu market buy sama limit tuh banyak yang nggak tahu. Taker maker tuh nggak ngerti mereka. Jadi gue tuh kayak ngambilin permen dari anak kecil tuh. Karena gampang jadinya. Ya. Jadi ini yang kalian harus pelajarin bahwa bandar itu bukan orang jahat. Market maker tuh bukan orang jahat yang kayak gue rugiin lu ya, gue untungin lu ya, gue cari support tuh gue sell, enggak. Ya mereka cuma ngisi, mereka orang baik nih. Wintermute nih, Wintermute. Kalau di kripto ya ada Jane Street, itu SIG itu bahkan ETF biar kalian bisa transaksi ETF, kan ETF kering banget. Terus ada yang bilang, oh tapi Jane Street kan misalnya pegang besar nih di STRK-nya Michael Saylor. Kenapa? Mereka market making, mereka telepon seller, gua minta barang ya sama lo ya, kita isi ya, lu punya. Kalau enggak orang nggak bisa beli ETF-nya, gitu loh ya. Jadi kan barang, kan jualan. Kalian beli Bitcoin harus beli di toko orang. Ada yang beli di toko kita nggak? Untung satu. Oh, kurang ajar nih nanti nih ya. Nggak laku bro tokonya bro. Pakai gitu ya. Jadi itu dia konsep perbandaran ya in a nutshell. Kalau nambah dikit kalau yang case-nya futures sama. Futures kan kita bisa ada support nih, kadang kan sengaja di week doang tuh. Nah, itu betul, itu pertanyaan bagus. Itu kan dari exchange-nya. Itu bandar atau exchange? Kalau yang aku paham itu dari exchange-nya karena dia mau ngambil liquidity kita, karena dia tahu nih kita pasang SL di sini. Ya. Tapi itu cuma bisa dilakukan di mana? Jadi ini kalau misalnya di forex ini namanya SPA kalau di Indonesia. Jadi ada dua cara kalian ngambil duit. Jadi ada yang namanya margin call kan? Ini biasa SPA namanya kalau di Indonesia. Jadi ini ngambil, gitu. Ngambil ketika kalian mengalami kerugian, gitu. Cuman apakah ini bisa dilakukan terus-terusan? Jawabannya enggak, gitu. Ini cuma bisa dilakukan di tempat yang mana? Di tempat yang biasanya nggak ada barangnya. Oke? Jadi banyak yang nggak tahu nih. Misalnya ada broker FX namanya A. Ini dia nggak punya barang. Dia melakukan yang namanya price feeding. Jadi ketika misalnya gold kan ada harganya nih naik gini kan? XAU, apalah gitu. Ketika dia naik begini, dia cuma ngikutin harga globalnya. Dia nggak punya barang di dalam. Jadi ketika kalian buy di sini, kalian rugi kena di sini. Yang terjadi apa? Uangnya masuk ke kantongnya broker. Gitu. Apakah ini lumrah terjadi? Lumrah jawabannya. Ya, tapi apakah jawabannya exchange yang besar bisa begitu? Jawabannya enggak. Kalau beginiin terus nasabahnya ada yang mau pakai lagi nggak? Nggak segampang itu. Jadi nyari duit di market itu nggak segampang itu. Nggak bisa pikir yang begitu rugi juga kan? Lu nggak bisa pikir kayak ngewik orang begitu untuk rugi. Tapi bener ada loh. Apa? Memang ada kayak gitu. Iya, Bitfinex-nya Arthur Hayes semua ya. Bitfinex ya. Cuman Arthur Hayes ada. Apakah mereka jadi BitMEX exchange besar juga kan enggak? BitMEX ya, itu namanya BitMEX tuh. Oh ya, yang dulu ya. Kalau Bitfinex kan punya si Paulo. Ya. BitMEX namanya. Pernah dia kayak gini. Tapi kenapa? Kalian cari background-nya Arthur Hayes itu apa? Dia di Hong Kong Dari tuh forex derivative ya, trader. Ya. Dari forex juga sempat derivative trader dia. Emang hobinya begitu dia. Ya. Jadi apakah itu bisa? Bisa jawabannya. Cuman kalau apakah itu bisa dilakukan dalam skala yang besar dan terus-terusan ya enggak. Karena kalau misalnya contoh kita pakai exchange nih, gua sama Bro Kakak, kita pasang posisi. Kan exchange itu kayak kalian main poker dia bisa buka kartu kalian.
Ya. Dia tahu exactly di mana kan semua level-levelnya. Kecuali kalau kalian trading low cap di perpetual itu bisa. Iya. Ya, kalau Bitcoin kayaknya kan udah Kalau sulit banget. pair-pair besar harusnya nggak bisa, sulit. Tapi kalau kalian trading low cap di perpetual, makanya dikasih ini kan, dikeluarin box kan. Apakah kalian setuju dan yes, yang setuju bisa dibantai nggak? digituin ya. Itu market cap 100 juta, volume 30 juta lah kan pasti digebukin. Betul. Makanya kalau begitu mending spot aja, karena orang banyak yang kayak misalkan pair-pairnya apa ya yang kecil gitu, Saros gitu, Edu, USDT gitu ya pasti kecil banget lah likuiditas. Pasti bisa digini-giniin ya. Kadang itu pun juga bukan exchange, kadang seringkali juga orang yang take profit di spot. Kadang juga mereka take profit di spot, ya itu selalu akhirnya begini ya, supportnya begini. Nah di sini kan kalian buy misalkan. Misalkan orang kayak market sell di sini, nah ini dia selalu habis itu weakening gitu, habis itu naik lagi, itu sering lagi. Nah ini kalian pasti ke leak ya, kena email gitu kan, kena email. Nah, kadang juga karena terlalu kecil likuiditasnya buat kayak pairnya ini, ya. Jadi itulah mengapa saran saya jangan leverage trading kalau itu micro cap atau low cap. Karena kalian lihatlah, paling gampang lah, lihatlah di Bybit gitu ya. Terus kamu klik, kamu buka ya beberapa pairnya gitu ya, Elixir atau apa itu sering ya candlenya tuh gini, wicknya tuh sampai segini. Maxi gitu apalagi ya, sering banget. Begini. Jadi hilang posisi kalian. Kita sebutinnya lightsaber. Nah, padahal kalian nggak ada kebutuhan juga buat take leverage loh di situ. Kadang gatel aja kan, pengen punya stikernya gitu kan, itu kan penyakit itu ya. Stiker beli aja di luar gitu kan. Karena pengen gini, misalkan beli ke exchange tertentu low cap kali 10 ya, marginnya kecil padahal di spot aja bisa. Pengen buat dapetin ya apa? Stikernya tapi leaknya tuh bisa sampai kayak turun 70% terus V-shape lagi. Ya. Itulah mengapa ya di posisi low cap saya nggak naranin buat ambil leverage. Itu orang gila itu. Setuju. Madman. Tapi kalau yang bisa broker main gitu, jawabannya apakah bisa? Gue bisa bilang jawab sini bisa. Apakah banyak yang begitu? Banyak. Tapi itu bisa price feeding. Jadi dia nggak beneran punya barangnya. Plus broker juga tuh ada e-book, ada b-book, banyak. Itu konsepnya banyak. Berapa sih duit gebukin retail itu kan kecil juga. Ya. Mereka tuh juga sibuk gitu ya. Nggak yang kayak, oh ini trading lawan ini. Karena kamu biasanya ngambil posisi leverage di low cap. Terus ada yang misalkan market sell dari Uniswap ya kamu pasti ke weak lah. Pastilah. Nah, kalau kamu mau lawan broker yang namanya price feeding gini, ini gue ajarin caranya. Misal lu punya duit banyak ya, 100 M gitu. Lu pasti bisa bantai sama brokernya. Kalau di lokal. Cari aja broker yang main SPA begini, lu masukin. Jadi tiap kali lu buka di sini, ya kan misalnya lu mau ke margin call di sini misalnya ya lu short gitu kan. Mau ke margin call di sini, ya kan. Di sini lu telepon dia, masukin lagi 10 M. Karena kan market kan dia kan price feeding kan. Pasti ada turunnya, ada naiknya. Jadi setiap kali lu mau kena ini, lu injek lagi duit. Itu paling lu ditelepon suruh jangan main di dia habis. Karena kenapa kalau dia kalah, lu tarik semua, dia harus balikin semua duit lu. Bangkrut broker. Karena gue punya teman banyak yang punya pialang, gue tahu persis isi mainnya gimana. Kalau ada yang kayak begini nih, diusir pasti. Pasti diusir. Kalau size kecil gimana bro? Size kecil nggak bisa. Nggak bisa. Kalau size kayak gue pasti nggak boleh main sama mereka. Kenapa? Oh mau margin call 10 M lagi bos. Margin call 10 M lagi, ayo. 20 lagi, 30. Karena harga tuh pasti ada balik. Ya, apalagi di market yang efisien ya, udah min reversion ya namanya. Betul. Ya, apalagi jadi, market seperti gold atau kayak indeks Nasdaq. Mati mereka begini. Brokernya yang mati. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa. Karena gue nggak akan pernah kalah kalau duitnya nggak bisa habis. Tinggal gue isi terus sebelum gue mau kena margin call, isi terus. ya, Karena dia pasti balik. Ada outlier event ya, Iya. tiba-tiba perang gitu, oil naik ya, Betul. terus dia nge-short gitu mungkin ya bisa kalah juga. Iya. Tapi Unlikely tapi kalau misalnya lu masuk dengan uang yang sangat besar, kenapa? Karena kalau misalnya exchange seperti kita, kayak misalnya Bitcoin ya, kita tuh ada barang, kalian beli barang yang beneran. Ini tuh cuma bisa dilakukan di yang nggak punya barang. di derivatif. Nggak punya barang mereka biasanya. Jadi mereka cuma namanya price feeding. Mereka mau ngehajar kalian setiap kali naik turun. Jadi cara hajar baliknya adalah punya uang yang limited, masukin tep sebelum margin call. Percayalah, ini pasti diusir kan? Diusirnya cepat. Ya. Ya.
Ada pertanyaan lagi? Ya boleh. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya juga lama di saham ya Bro Kak. Yes. Dari 2021 seperti kita ketahui bersama itu sekarang Menkyu udah baru ya. Pak Purbaya katanya juga orang pasar juga. Katanya juga IHSG akan sampai 36.000 gitu. Ya. Menurut Bro Tim dan Bro Kakak melihat IHSG karena tadi juga sempat bahas saham juga ya sekalian. Gimana prospek kedepannya tentang IHSG menurut Bro Tim dan Bro Kakak? Gitu. Menurut gua kebijakannya tuh luar biasa ya. Itu sesuatu yang kita akan lakukan. Potong suku bunga lebih cepat dari The Fed itu kita apresiasi. Kenapa? Uang artinya bisa banyak beredar. Ya, kita sangat happy dengan beberapa kebijakannya. Tapi kalau ditanya apakah IHSG 36.000, saya bukan cenayang ya. Ya. Tapi kan yang pasti berharap dong 36.000. Kenapa? Karena kalau 36.000 IHSG, walaupun kita pelaku pasar di kripto, berarti uang di Indonesia makin banyak. Benar. Negaranya makin makmur. Banyak yang beli kripto juga. Banyak yang beli kripto juga. Karena jangan salah, kripto itu udah 28,5 juta sekarang dari data di Bapepti terakhir ya, Bro ya. Yes. 28,5 juta. Jadi kita harap kripto ini kita mau dorong kalau bisa sampai 50 juta nih. Jadi tujuannya kita tuh ini, kita mau dorong sampai 50 juta pengguna kripto. Tapi kalau IHSG 36.000 gini loh. Gak harus kayak orang kripto menang, orang saham kalah, ngerti gak sih? Benar. Jangan gitu. Gue juga punya saham ya, besar gua. Ini bukan parpol gitu ya. Bukan, saya harus gak zero sum, gitu, betul, kan? bukan partai kripto harus berkuasa dan menang, enggak. Gitu. Jadi jawabannya kita pasti luar biasa happy. Perusahaan kripto juga yang listing ke bursa juga naik terus. Naik terus nanti. Kalau bisa kita listing juga bisa perusahaan kita di bursa kan, kayak Coinbase, ya kan. Kita bakal bikin banyak, ada Web3 walletnya nanti. Kalau bisa ada stable coinnya. Nah. Jadi ya kita sangat happy. Apakah kesana atau enggak? Jawabannya enggak. Kalau gue tahu pasti kesana, gue beli semua dong. Yes, sama. Ya. Tapi so far ya all time high. IHSG. Dalam beberapa minggu aja udah kerasa nih. Kayaknya ya. Orang udah mulai lebih berani belanja nih. Mall-mall udah mulai sedikit lebih rame. Ini yang gue analisa sedikit. Jadi kalau gue ya lihatlah perkembangannya seperti apa. Tapi so far ya sangat responsif ya bro ya. Kemarin ada partner kita Bang Hotman kan sempat ngomong gitu. Dia protes karena deposito dia dipotong kan. Langsung direspon gitu. Sama menterinya, sama beliau langsung respon bahwa tujuan saya tercapai. Biar Bang Hotman belanja katanya. Ini kena nih ikannya gitu. Iya, kena nih ikannya. Itu kita suka banget dengan responnya. Tapi Bang Hotman ikan gendut kayaknya. Iya. Dia komplain kenapa dipotong depositonya. Itu tujuannya itu ya maksudnya. Pausnya ketangkep gitu. Iya. Dapat satu. Nah, kan beliau bilang lagi kan, USD kenapa nggak bayar Indonesia? Itu sesuatu yang kita discuss di belakang layar loh sebenarnya. Jadi beberapa kebijakan itu sesuatu yang kita discuss di belakang layar. Kenapa nggak bisa ditarik nih? Kalau nggak salah kayaknya pernah deh kita ngomong di sini, tapi yang di tahun lalu ya, yang member di sini. Gue tuh ngomong waktu itu, kenapa USD itu banyak orang taruh di Singapura sih? Kenapa nggak dibikin wadahnya buat orang tuh taruh USD itu di sini gitu loh. Ayo diperbanyak dong RDPU yang base-nya USD. Karena salah satu RDPU ini aset manajemen salah satu yang paling besar di Indonesia. Itu setengah umnya gue. Ini makanya gue baru nambah nih. Orang biasanya lagi data nih. Gue nggak tahu nih, kayaknya udah nunggu di mana. Kan biasa kalau investor gitu kan dia kayak pamer kayak ke BCA gitu atau ke Mandiri gitu kan. Gitu. Kalau gue nggak pernah datang orang yang sini. Beda. Kalau datang tuh masih belum berarti. Masih datang. Suruh nunggu ya. Ya, sabar. Suruh tunggu dulu. Ya. Shareholder besar boleh dong bisa tunggu. Jadi jawabannya adalah itu bagus tuh pertanyaannya. Kalau kita support ya. Kita support karena kita suka orang yang ada aksi kerja nyatanya kelihatannya cepet ya bro ya. Benar. Dan kelihatan sih, kita juga melihat, ya kalian kan juga ngerasain gitu. Udah masyarakat mulai berani. Ya, kayak orang hidup tuh harus optimis. Betul. Jangan ada kan juga beberapa orang yang seneng loh, kayak negaranya susah itu sebenarnya nggak ngerti saya gimana. Apakah kamu dapat keuntungan juga dengan negara yang susah kan enggak? Kamu itu kalau doain orang lain bagus ya, hidup kita itu pasti juga akan bagus juga. Karena kan ini ekonomi itu seperti ada yang namanya domino effect. Ada satu orang kaya, orang lain mungkin juga bisa ketularan kaya loh. Dia buka lapangan pekerjaan, dia tingkatkan fasilitas dan sebagainya. Jadi berdoalah yang baik lah untuk negara kita. Karena banyak sekali ya orang yang kayak sama negaranya susah itu seneng gitu, kayak happy gitu.
Itu mindset yang aneh sebenarnya. Atau ada yang kayak ini kan kemarin ada yang kecuali kamu punya benefit dari situ. Cuman kan ya ada yang ini bro, ada yang berenang bro kemarin bro. Kenapa? Dari Batam berenang ke Singapura tuh gue liat dari Bloomberg gue liat. Lu belum lihat kan? Tadi pagi itu ada. Dari Batam berenang di Singapura dicambuk 3 kali mau dibalikin katanya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai berenang ke Singapura gitu ya. Jadi karena gini, dia alasannya sampai dibalikin bro. Jadi orang itu dia pakai speedboat, turun dia berenang bro. Baru ditangkap sama imigrasi Singapura mau dibalikin lagi kan. Terus dicambuk 3 kali. Ini dia bilang karena untuk cari suap nasi kan. Ya. Terus gue liat komen-komennya, wah parah nih sampai begini-begini gitu kan. Kayak seolah mendukung orangnya gitu, pengen kayak orangnya juga. Gue kasih tau ya, lo kalau di sini nggak bisa cari nasi ya, gue jamin di Singapura nggak bisa makan. Gue jamin lo di Singapura nggak bisa makan. Singapura tuh orangnya itu kayak negara orang terpinter yang ada di dunia. Kumulatif IQ kalau tertinggi kayaknya setelah Norway. Lu nggak bakal makan di Singapura kalau lu nggak makan di sini. Ya. Gitu. Cintailah negara. Ya. Betul. Cintailah. Di sini tuh alamnya subur, tanam, jadi pohon gitu kan. Hargailah ya sesama orang di sini. Betul. Ya. Jangan suka bikin keributan. Betul. Gue dari dulu ya, karena orang banyak yang bilang kayak, oh bakal gelap. Sabar, mancing yuk. Benar. Ada ikan bos, tinggal set pakai api gitu kan, lebay bener gitu ya. Jadi selalu ada jalan gitu. Kita tuh di negara yang tanahnya sangat diberkati gitu. Benar. Jadi kalau misalnya lu ngerasa ini bakal gelap, tenang. Itu mungkin opini di luar mungkin orang. lebih gelap loh ya. Iya bener. Ya, di US lah orang jalan US ditembak. tuh lebih gelap loh. Ya, orang jalan ditembak loh di sini. Iya. Orang kemarin di London gue lihat loh, orang di depan rumahnya itu satu udah pakai pedang, tangannya ya. Satu pakai pedang, satu pakai kayak pedang kecil. Jadi dia udah pedang-pedangan di depan rumahnya. Bener. Udah pedang-pedangan. Terus orangnya nggak yang videoin itu akhirnya taruh di Twitter. Terus ditanya kan kenapa taruh di Twitter? Dibilang dia nggak berani lapor polisi bro. Karena kalau orangnya videoin itu lapor polisi, dia yang ditangkap katanya. Nah itu gelap beneran tuh. Terus di Jepang gitu kan, udah jadi cewek Jepang udah jadi meme-nya udah terkenal sama di Jepang. Udah ada meme orang-orang India tuh lari ngejar cewek-cewek Jepang. Udah terjadi sekarang bro di Jepang. Ya. Jadi meme itu ada 3 cewek Jepang terus ada kayak 4 orang India lari ngejar gitu. Ini negara damai bro. Benar. Gitu. Ya, optimis lah ya jadi orang. Karena kan banyak juga sekarang kan genre influencer yang kayak nyuruh orang buat pesimis kan bro. Oh iya, ada genre baru yang gue lihat. Benar. Ya itu orang itu harus pesimis ya kan. Yang penting kita bisa makan besok. Tapi rumahnya sepetak di WC. Lu ngajarin apa sih? Ini caranya dengan hidup. Apa yang lu hidup anjing? Itu ada genre baru loh. Baru nih genre yang gue lihat tuh. Orang ngajak rame-rame untuk jadi manusia pesimis. Hyper pesimis. Hyper pesimisme ini. Dia mungkin harusnya kita pindahin ke Kuba jadi komunis. Jadi kalau kalian udah lihat tuh influencer gitu, ya kalian bilang ini harus pindah ke Kuba ini. Gitu loh. Mereka udah bilangnya narasinya jangan, kalian tuh nggak boleh bermimpi. Gue kasih tau ya, gue tuh orang pemimpi gitu. Sampai sekarang gue kadang suka di apartemen gue. Dari dulu lah ya, Indonesia bisa merdeka aja kan mimpi. Lahir dari sebuah mimpi. Kan? Iya, kenapa kalau mimpi orang itu dibatasi ya? Kapan bisa maju? Maksudnya kita kan relatif tertinggal ya. Dan kayak kalau kita nggak pasang optimisme yang tinggi ya kalah ya sama negara lain. Betul. Dan sekarang ada genre baru tuh, orang kan mau optimis kayak disuruh pesimis. Jangan bermimpi gitu. Jangan mimpi. Jangan bermimpi. Iya. Jangan. Iya. Tapi gue pas lihat itu terus ada banyak pendukungnya itu gue kayak, hah? Udah. Negara apa ini? Realistis aja yuk. Iya, misal kita gini, yuk realistis buat makan besok yuk. Hah? Terus kalau, oh bapak lu bukan orang kaya, nggak bisa kaya gitu. Coba lihat dia, tanya dia orangnya kuliah di mana gitu kan. Coba jangan lu punya masalah sama bapak lu dibawa-bawa ke masyarakat gitu loh. Jadi seolah-olah anak yang bukan bapaknya kaya nggak bisa kaya, jangan gitu. Gitu. Nggak semua orang punya daddy issues gitu, nggak semua orang punya daddy issues. Ada orang mau baik-baik berusaha terus kayak biasa tuh orang yang paling nggak punya duit itu yang paling bermimpi punya 100 miliar. Gue nggak punya duit loh. Gue bilang ke mama gue mau jadi triliuner. Dibilang gila lu. Tapi gue nggak punya duit. Itu kan bisa tanya sama mama gue sendiri. Gitu.
Gak ada salahnya lu di sini mau mimpi, lu sini mau mimpinya 10 miliar, mau punya 20 miliar, pengen punya gedung. Apa salahnya? Ya. Apa salahnya mimpi? Orang nggak punya apa mimpi. Yuk kita datang sini, gue nggak pernah punya kantor ini gue ada desainnya sebelum ini jadi 2017. Ada orang yang mimpi nikah sama Megan Fox juga nggak? Nah, iya, mimpi. Ada Megan Fox silakan. Mimpi. Kan bukan berarti punya mimpi begitu lu jangan mimpi kan nggak gitu kan? Iya makan nasi garam lu. Yuk kita miskin bareng yuk. Jangan gitu ya. Karena kalian harus hati-hati banget, kalian harus filter nih. Orang ini kalau kalian lihat nih, bedah hidupnya. Ya, dia saya itu bilang siapa? Ini mungkin itu fetis. Ya fetis kali ya, bener. Fetis. Tapi gue bingung kenapa fetisnya begitu. Dan ini genre, gue harus matiin genrenya nih sebelum melebar genrenya ini. Benar. Karena bisa satu generasi nggak. Bisa itu orang-orang begitu, itu musuh generasi menurut gue. Kenapa? Karena kalau tanpa mimpi, nggak ada orang lagi yang mau bikin humanoid robot, nggak ada orang lagi yang mau advancing bioscience, nggak ada orang lagi yang mau belajar AI. Yang maksa kuliah ke luar negeri juga. Yang maksa kuliah ke luar negeri nggak ada gitu. Nggak ada realistis lagi. Gitu kan? Iya nggak ada lagi yang mau belajar begini. Saya nggak pinter gitu mungkin, saya nggak bisa. Karena saya bodoh, saya nggak pinter, kerjaan saya cuma ini, rumah saya kecil, saya mau semua orang menyedihkan, jangan gitu. Gitu, jangan begitu. Dan hati-hati banget, karena kalian konsumsi itu apa? Ntar itu jadi setan di kuping kalian. Ketika kalian mau coba sesuatu, ada nggak setan. bisa gitu. Oh nggak bisa. Realistis. Harus tidak realistis hidup. Iya. Misalkan, ini ada mau kuliah ke luar negeri, saya harus belajar bahasa gitu. Nggak realistis ya. Nggak bisa gitu dong. Harus jadi orang yang dibilang sama orang gila kalau perlu. Gue tuh selalu dibilang orang gila dari dulu. Kalau kalian tanya gue mau investnya apa? Ya kalau gue bisa invest tuh gue bisa bikin roket. Yang gue mau tuh bikin roket gitu loh. Gue tuh baru selalu ngomong tuh, aduh BU nih, gue sama dia setiap hari, aduh kita BU nih anjir. Kayak terlalu banyak opportunity gitu. Kayak gue ditawarin kolosal biosciences, tapi gue gak bisa masuk, itu bisa dibikin Jurassic Park aja next. Gue gak bisa masuk, gak punya duit. BU gitu. Terlalu banyak opportunity tapi gak ada duit gitu loh. Realistis aja bro. Ya. Jangan. Jangan. Jadi kalau ada yang bilang gitu, realistis aja kita hidup, lu aja anjing. Lu. Jangan ajak-ajak gua bilang. Lu aja di situ. Lu sama keluarga lu, jangan gua gitu. Karena hidup itu bukan tentang realistis, hidup itu buat bermimpi. Orang yang ubah dunia, Elon Musk tuh yang bermimpi. Larry Ellison tuh yang bermimpi. Mark Zuckerberg. Dia bilang mau hilangin ini, mau diganti kacamata. Realistis nggak? Sekarang kita nggak paham kan? Tapi bisa aja dia benar. Gitu loh. Ya mungkin kita ketawa sekarang dibilang gitu. Tapi bang, nggak semua orang kan kayak lu gitu. Iya benar, nggak semua orang kayak gua. Tapi kalau semua orang kayak lu, dunia hancur anjing. Iya. Benar. Oke. Jadi take away dari hari ini ya, hati-hati sama disinformasi. Hati-hati juga dengan genre baru untuk nyuruh orang realistis, harus tidak realistis. Ya. Gua kenal beberapa orang gitu. Bahkan Bapak Presiden kita yang ada sekarang aja dari dulu sudah punya mimpi untuk majuin negara kan. Yes. Udah punya mimpi loh beliau. Kalian silahkan tanya yang letting 94. Beliau tuh udah ngomong ke semua jenderal-jenderalnya, calon jenderalnya bahkan. Bahwa suatu saat akan seperti ini, suatu saat akan begini. Gue bahkan ada bukunya gitu dari 2016, Paradoks Indonesia judulnya. Banyak yang kaget kan dengan kebijakan-kebijakan itu semua udah ditulis. Ada gitu loh. Kalau kalian tanya apakah gue setuju, itu yang kita planning. Gimana caranya benahin negara? Yang pertama, semua orang dikasih makan. Itu kita lakukan dengan beras. Nextnya, pendidikan. Kita bangunin. Kalau kita rasa kita nggak punya kapasitas. Karena kalau untuk makanan dan tersebar sebanyak itu ya, di luar dari kemampuan kita. Tapi kalau bangun satu sekolah itu kita masih mampu. Jadi kita lakuin dari part kita. Karena kenapa? Dengan Indonesia yang maju, gue tuh hidup gue ya, itu goal akhirnya, gue pengen bantu orang-orang itu bisa bebas dari finansial, bebas dari perbudakan finansial, dan otaknya bebas. Jadi kalau udah bebas dari finansial nih, di sini mungkin beberapa udah ada yang lebih bebas ya. Free otak kalian. Kalian bisa berkreatif, bisa mikir bantu dunia, bisa bikin sesuatu yang di dunia ini. Gue nggak mau itu sampai dibunuh gitu. Karena ada orang-orang sampah 1-2 orang itu gue nggak mau mati. Generasi ini kan gue lagi bangun, capek-capek loh gue bangun generasi ini. 3 juta kan yang ngikutin sekarang. Dan mungkin total yang nonton ada 10 juta manusia yang nonton gue di Indonesia. Gue nggak pengen ini jadi terkontaminasi gitu orang-orangnya. Silahkan yang lain aja, tapi jangan kalian yang nonton gue gitu. Karena goal gue di Indonesia masih panjang. Gue pengen bikin negara ini jadi negara maju. Gue pengen lihat banyak penemuan-penemuan baru. Gue pengen biotech baru dari sini, energi baru, atomic revolution dari sini.
jauh gitu. Ya kita mulai dari apa yang kita paling ngerti dulu. Ya. Dari revolusi uangnya dulu. Revolusi uang yang pertama. Kedua tuh revolusi luar angkasa. Revolusi bioscience, baru revolusi atomic energy. Gue pengen itu dari anak-anak bangsa kita. Gitu. Karena kenapa? Kalian tuh kalau pernah ke Eropa, pernah ke luar negeri, pasti yakin orang kayak kita itu direndahin. Gue sama dia selalu direndahin. Tiap ke luar negeri. Tapi kalau gue reverse kolonialisme. Tiap kali gue direndahin sana, euro $100, gue bejek ini, gue kasih di lantainya. Karena orang Eropa tuh selalu paling ngerendahin kita, dilempar makanan. Gue bejek, gue taruh di bawah, gue suruh jadi anjing dia pungut di bawah. Gue kasih lagi, gue taruh di bawah. Gue nggak pengen negara ini dilihat sebelah mata, gitu. Kenapa gue begini semua? Gue nggak pengen, gitu. Gue pengen ini negara jadi negara maju, dan itu mimpi kita. Kita nggak mau orang-orang Barat ngerendahin kita, gitu. Dan kan gue percaya 2050 ini GDP keempat loh. Ini bukan riset gue, ini riset semua global research dunia, kalian cari aja. Ini GDP negara keempat di dunia. 1 itu akan Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Dan kalau kita sampai sana ya emas beneran, kalau berharap 36.000 gitu kan. Dan at least 10 juta orang di sini. Ini hitungannya anak-anak Coinbase ya dari tahun 2013. Ketika kripto beneran jadi nih, tesis kita nggak salah tesisnya, setengah bilioner di dunia tuh akan shift ke kripto. Baik di harga 800.000 sampai 1 juta per koin. Itu hitungannya Balaji, Brian Armstrong, sama Fred Ehrsam yang bikin paradigm. Dan gue yakin 3 orang itu lebih pintar dari gue sih. Ini gue dengerin aja gitu. Ya. Kalau kalian percaya itu, kita catch duitnya di kripto, baru kita diversify nanti ke yang lain. Oke? Semoga bermanfaat ya. Mantap. Oke. Kita foto dulu.